Selamat pagi yang terhormat Bapak Agustiar selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Informatika, serta rekan-rekan taruna sekalian. Perkenalkan, nama saya Steven Krislepi Tarigan Silangit dengan jurusan Nautika, kelas Nautical 1 Foxtrot, nomor absen 21, NIT 6225111350 Pada kesempatan pagi hari ini, izinkan saya mempresentasikan materi dengan judul Pemanfaatan Google Kolaboratori dalam bidang nautika. Semoga presentasi ini bertujuan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Sebelum itu, apa itu Google Kolaboratori? Jadi, Google Kolaboratori atau Colab adalah platform berbasis cloud dari Google yang memungkinkan kita menjalankan kode Python langsung di browser tanpa perlu instalasi software. Semua file dapat tersimpan dengan otomatis di Google Drive, sehingga mudah diakses kapanpun. Colab sering digunakan untuk data analisis, machine learning, dan pendidikan, termasuk simulasi dan perhitungan berbasis data. Untuk bidang nautika, Colab sendiri dapat membantu taruna mengolah data pelayaran seperti kecepatan kapal, arus laut, atau jarak antar pelabuhan. Dan selanjutnya, fitur utama dan cara kerja Google Colab. Fitur utama Google Colab yaitu layanan gratis dari Google untuk menjalankan kode Python di browser. Berbasis cloud, tidak perlu install software, semua tersimpan di Google Drive. Selanjutnya, dia dapat menyediakan CPU, GPU, dan TPU gratis untuk komputasi berat atau simulasi. Mendukung kolaborasi online secara real-time seperti Google Docs. Terintegrasi dengan Google Drive dan GitHub untuk menyimpan atau mengimpor proyek. Bisa menginstal library Python tambahan dengan perintah pip install. Mendukung tampilan interaktif seperti grafik, tabel, peta, dan hasil visualisasi data. Dapat menulis teks penjelasan, rumus, atau latex dengan catatan dalam satu dokumen. Semua data dan notebook tersimpan otomatis di cloud. Aman digunakan karena terhubung dengan akun Google pengguna. Antarmuka menyerupai Jupyter Notebook, mudah digunakan bahkan oleh pemula. Selanjutnya kita akan beralih di cara kerja Google Colab. Cara kerja Google Colab sendiri diakses melalui browser di colabresearchgoogle.com. Login menggunakan akun Google, membuat notebook baru untuk menulis kode. Notebook terdiri dari sel atau blok kode atau teks, serta bisa langsung dijalankan sel dengan Shift plus Enter. Kode dijalankan di server Google atau runtime environment, bukan di komputer lokal. Dapat memilih jenis runtime seperti CPU, GPU, atau TPU sesuai kebutuhan kita masing-masing. Hasil eksekusinya langsung muncul di bawah sel. File dapat tersimpan langsung otomatis di Google Drive. Notebook dapat dibagikan atau diedit bersama pengguna lain. Mendukung upload dan download file atau data untuk keperluan analisis. Jadi itu semua tentang fitur utama dan cara kerja Google Colab. Beralih lagi dengan hubungan Colab dengan bidang nautika. Yang pertama ada analisis cuaca, arus laut, dan gelombang, serta latihan digital bagi taruna memahami data navigasi. Hubungan yang ketiga dapat memprediksi rute pelayaran yang efisien. Kita seorang pelaut pasti membutuhkan prediksi rute sehingga kita dapat berlayar kapal sesuai dengan rutenya masing-masing. Hubungan Colab yang bidang nautika yang keempat, modelan performa kapal dan konsumsi bahan bakar. Jadi kita dapat menghitung bahan bakar kapal kita sendiri dengan Google Colab. Yang kelima, yang terakhir, simulasi posisi kapal berdasarkan koordinat GPS. Jadi Colab ini bisa membantu kita menentukan posisi di mana kapal kita di koordinat GPS. Selanjutnya, inilah dia contoh program sederhana di Colab. Untuk tampilan data codingnya bisa saya tunjukkan di sini. Ini bisa kita copy dan kita paste di Google Kolaboratori itu sendiri. Setelah itu kita bisa menjalankannya. Setelah menjalankannya dapatlah kita, inilah dia simulasi jalur pelayaran kapal melalui data kode tadi. Inilah yang kita dapatkan. Selanjutnya, keuntungan bagi taruna nautika. Pastinya Google Colab ini sangat berkeuntungan bagi kita taruna.
yaitu yang pertama, gratis dan mudah digunakan, hanya butuh akun Google. Melatih kemampuan analisis data, pelayaran, dan pemrograman dasar Python. Yang ketiga, membantu taruna memahami konsep digital, navigation, dan data maritim. Yang keempat, dapat digunakan dalam kerja kelompok, tugas riset, atau latihan simulasi. Dan yang terakhir, mendukung sistem pembelajaran Smart Maritime Education. Sebelum itu ada keuntungan, tentunya ada tantangan. Serta tantangan itu ada solusinya. Jadi tantangannya membutuhkan koneksi internet stabil. Jadi menggunakan Google Collaboratory itu membutuhkan koneksi yang stabil. Yang kedua, harus memahami dasar-dasar Python. Dan terakhir, ada batas waktu pemakaian GPU di versi gratis. Jadi kalau versi gratis itu ada waktunya. Untuk solusinya, kita dapat menyiapkan data dan skrip terlebih dahulu sebelum dijalankan. Seperti gambar tadi, perlu data skrip dulu untuk melihat gambar tadi. Dan yang kedua, pelajari Python secara bertahap melalui contoh kasus Nautica. Yang ketiga, gunakan runtime lokal atau offline jika koneksi tidak stabil. Dan yang terakhir, manfaatkan fitur autosave agar pekerjaan tidak hilang. Nah, masuklah kita ke dampak dan peluang di dunia pelayaran. Dampaknya itu dunia pelayaran modern menuju otomasi dan digitalisasi atau smart shipping. Yang kedua, Google Colab dapat membantu menciptakan cloud digital atau digital seafarer. Ketiga, potensi pengembangan. Sistem peringatan dini cuaca ekstrim, analisis efisiensi bahan bakar berdasarkan data mesin, pemetaan posisi kapal otomatis berbasis data real time, meningkatkan kemampuan taruna menghadapi era smart maritime atau IoT di kapal. Kesimpulan yang kita dapat dari materi yang saya sampaikan, Google Collaboratory merupakan alat modern untuk mendukung pembelajaran nautika berbasis digital, membantu taruna memahami analisis, data navigasi, cuaca, dan performa kapal. Tantangan seperti koneksi internet dan Python dasar biasa diatasi dengan latihan rutin. Dengan Colab, taruna disiapkan menjadi pelaut yang melek teknologi dan data. Itu semua yang dapat saya sampaikan melalui materi ini. Sekiranya materi yang saya sampaikan dapat berguna bagi rekan-rekan taruna sekalian. Mohon izin Bapak dosen, apabila ada kekurangan penyampaian kata atau salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat pagi.